Cobain ah. Oh enak. Segar. Enak. Mas Stanley, apa kabar? Hai, Kamita. Apa kabar semua? Kabar baik Baik, semuanya baik. Keluarga Baik. semuanya baik. semuanya, oke. Terus gimana? Sekarang lagi sibuk apa? Lagi ini baru buka gerobak rawon Malang. Oh, daerah mana? Bikin Karawaci Utara, di Lipo Karawaci Utara. udah lama. Oh enggak, baru banget. Oh, berapa lama? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Oh, lumayan juga ya. Baru banget ya. Itu Baru dekat banget. rumah. Dekat rumah, nggak jauh dari rumah, nggak sampai ya plus minus 1 kilo lah. Sendiri bikin apa ininya? Kayak maksudnya ada sama teman atau ada Oh sendiri, Sendiri, cuman bener-bener sendiri. dibantu sama ada yang jaga. Oh, ada yang jaga. Ha-ha. Oh, emang rencananya mau bikin banyak gitu? Maksudnya kayak mau buka cabang apa gimana gitu? Kalau buka cabang jawabannya iya, cuman nggak buru-buru sih. 1,5 bulan udah bikin buka cabang, keren juga. Karena sistemnya kan macam-macam. Kalau sistemnya? yang di sini sekarang di Lipo Karawaci Utara itu sistemnya bagi hasil. Oh, gitu. Ah. Sama si karyawannya ini atau Sama yang pengelola tempat, pengelola food courtnya. oh, ini food court, kayak Iya. bukan di ruko gitu-gitu. Bukan. Oh, Iya. ceritain coba. Kalau di ruko mahal sewanya. Mahal nih kalau dari sana. Kalau ini kan Kalau bisa. ruko di situ setahun itu rata-rata sekitar antara 45 sampai 60 juta lah. Mahal juga. Iya, Terus tahun. setahun. Terus awal mulanya kenapa bikin rawon? Jadi ya perasaan dulu kayak kantoran. Iya, jadi kan udah masuk usia pensiun nih. Karena masuk usia pensiun, habis itu bingung nih. Duh, ngapain ya? Kalau Anda kata bengong doang di rumah, cuma nongkrong kiri, nongkrong kanan, ujungnya gimana caranya ada kegiatan. Terus gimana caranya kegiatan tadi ada yang ngebiayain. Oke. Terus. Jadi karena kondisi itu tadi, mikir kalau buka ruko mahal, buka di ruko mahal. Jadi karena dibuka di ruko mahal, mikirnya apa ya? Kebetulan muter, tanya di dekat rumah itu, oh di kita sistemnya bagi hasil. Lumayan juga ya. Kalau bagi hasil tuh bukannya kayak sebenarnya kalau bagi hasil tapi dia berarti juga agak berani ngambil ini ya, resiko ya. Kalau misalnya bagi hasil kan belum tentu maaf ya, maksudnya belum tentu warung makannya tuh pada rame gitu loh. Betul. Iya kan? Betul. Berarti dia ngambil resikonya juga tinggi ya si yang Betul. Food court itu udah jalan kurang lebih dari saya tinggal di Lipo itu dari tahun 2000 food court itu udah ada. Oh, udah ada. Ah, Dengan orang yang sama. Tadinya yang ngelola itu adiknya, sekarang kakaknya. Jadi kira-kira kurang lebih sama. Nah, dari perjalanannya itu tadi ya kalau Anda kata sampai dia sepi kan otomatis minggir sendiri. Solusi ini selama kan baru nih 1 bulan setengah. Nah, selama 1 bulan setengah itu kan baru berasa tuh ada masalah, ada challenge lah. Yang paling menantang itu adalah pada saat weekend. Oke. Kenapa weekend? Kalau kebetulan di food court itu banyak didatangi, pengunjung utamanya adalah kalau siang itu pegawai. Ada kantoran di sekitar situ. Oh, banyak ya, Kak? Banyak sih nggak. Ada satu komplek satu jalan tuh kiri kanan ruko. Dan dia mereka itu makan siang ya ke situ karena kan harga terjangkau. Itu deket kayak yang universitas gitu kan ada ya deket universitas gitu. Universitas di situ, universitas di Lipo Sentral. Oh, yang di sentralnya ini tuh Ini yang di utara, agak yang misah itu di utara. Tapi di situ banyak banget perkantoran tuh dan emang Perkantoran sih kalau yang dekat kita ada, tapi ada juga yang ruko yang ada di seberang jalan sana. Mereka nggak ke kita, segmennya beda karena kejauhan kalau ke kita. Oh, jadi emang ini agak lumayan segmented juga. Karena lokasinya. orangnya tinggal jalan kaki, walking distance. Distance. Emang kalau dari perkantoran berapa meter biasanya? Kalau dari yang kayak misalnya bangunan ruko, bangunan perkantoran itu berapa meter? Tergantung dia punya posisinya, tapi kira-kira kurang lebih 300 meter lah. Deket ya? Lumayan strategis juga. Iya.
Jadi dari situ kalau andai kata sore beberapa karyawan sebelum pulang Mau beli lagi beli buat di malam. rumah. Terus para ibu-ibu yang di dalam Komplek. komplek Heeh. itu datang kira-kira makanannya kurang apa buat disajiin buat keluarganya, mereka beli. Oh. Kalau misalnya dari sekian banyak makanan nih, kenapa milihnya rawon? Emang kamu asli orang Jawa atau apa gitu? Numpang lahir di Malang, Oh, numpang lahir di Malang. Di Malang mana? Kota apa? kota. Oh, di kotanya. Iya. Tapi emang maksudnya kalau lahir di Malang emang pernah bikin masakannya rawon atau ada orang tua? Enggak, awalnya saya suka makan, makanya badannya segede ini. Oke, terus? Iya, awalnya suka makan. Terus habis itu di situ tuh kebanyakan yang itu nasi goreng, ketoprak, ya kayak Di gitu-gitu. food court-nya? Iya, yang berkuah itu Sop. bakso. Oh, bakso. Ada bakso, ada soto tangkar. Oh, soto tangkar, bukan kayak soto ayam gitu. Enggak, kebetulan di situ soto tangkar. Oke. Nah, saya ngelihat yang lain kan banyak keringan tuh semua. Kira-kira apa ya? Kalau andai kata saya mau jualan tuh apa yang kira-kira Yang berbeda. yang berbeda. Oke. Nah, setelah itu saya mikir-mikir, kemudian diskusi sama ibu saya. Terus habis itu si mama bilang, itu aja rawon katanya. Oke. Iya juga ya. Ya udah, kita coba lah. Berarti tuh kayak masaknya kamu di rumah. Belajar sendiri dulu. Iya, Riset belajar. dulu dong. Iya, tapi kebetulan sih ini setelah yang nggak sampai berkali-kali. Yang kedua ternyata berjalan dengan baik. Wah, oke nih. Ya sudah, tinggal di ini. Ternyata nggak sesimpel itu. Oke. Jadi begitu yang kedua udah oke, Nah, mulai dong setting semuanya segala macam, beli perangkat, cari gerobak. oke. Cari gerobak, kalau anda kata gerobaknya baru itu mahal kan. Akhirnya cari gerobak bekas, murah banget. Ya sudah, yang Tapi penting harus dirapiin. dirapiin ya? Kebetulan gerobak itu belum lama dirapiin, terus orangnya nggak mau melanjutkan jualan. Oh. Jadi gerobaknya masih rapi. Saya beruntung sekali. Tapi gerobaknya itu memang dari food court atau mas sendiri yang kayak nyari gitu kayak di toko Kebetulan, di toko gitu? kebetulan di food court itu ada dulu, zaman dulu, nggak dulu sih, tahun kemarin itu ada sotomi jualan. Sotominya tutup, Oke. dia pindah tempat. Oke. Gerobaknya masih bagus. Seporsi berapa? Tidak, kalau sehari itu berapa, apa namanya? Maksudnya kayak yang sehari berapa bungkus atau berapa mangkok yang terjual. Terus satu porsi tuh kira-kira harganya berapa? Satu porsi kita ada paket. Oh gitu. Nah, paketnya itu ada nasi, ada rawonnya, ada tempe. Tempenya 2 potong. Tempe goreng, tempe mendok. Oh, tempe goreng. Tempe goreng 2 potong. Itu dijual 25.000. Oke. Nah, Terus satu seharian bisa dapat berapa porsi? masih swing sih ya. Oh, Kalau oke. ditanya pernah sedikit sekali nggak jualannya, pernah orang pernah jualan seharian cuma jualan 1. Oh ya? Iya, Waduh. itu salah satu Itu tantangan. awal atau Justru di awal, di minggu pertama itu naik tuh? penjualan tinggi sekali, terus habis itu mulai gerak turun. Oke. Karena teman-teman pada datang. Oke. Habis itu mulai gerak turun, habis itu stabil di satu titik, Heeh. terus habis itu sempat anjlok lagi. Drop lagi. Itu kenapa tuh? Tahu nggak kenapa dropnya? Apa karena ada orang kantor lagi libur apa gimana? Nggak, lebih ke orang belum kenal. Oh. Sama jatuh kalau lagi kena weekend tuh kita agak sedikit Kurang ini ya, iya, kurang. karena orang biasanya weekend tuh kan pergi sama keluarga. Iya, makan ke mall, apa Iya, gimana gitu kan. betul. Iya, ya. Kalau misalnya kalau daerah situ kan karena banyak kantoran kan, kecuali kalau emang yang kayak pasar modern yang bisa weekend juga rame orang kan sebenarnya. Iya, ya, kebayang. Berarti tapi kalau misalnya gini, kan turun nih. Pas turun tuh siasatnya kayak gimana tuh? Maksudnya kayak kan berarti ada makanan yang udah kemasak, ya kan? Terus jadi kalau rawon kan ini bisa tahan sedikit lebih lama sih. Oh iya ya. Oh. Iya. Kamu jual ini nggak sih Mas kayak di meja tuh? Aku tuh by the way aku tuh suka banget sama rawon. Nah
Jadi kan biasanya kalau rawon itu bukan harus sih, aku tuh selalu mau makan rawon kalau ada telur asinnya. Nah, kamu nyediain itu nggak? Telur asin sediain, cuman itu kayak topping tambahan. Oke. Terus habis itu udah sih sementara cuman itu doang sih toppingnya. Tapi ada ini nggak apa sih? Kayak toge yang kecil, kalau kecambah. Iya, kan, kecambah. itu kan harga mati kalau iya harus ada kecambah gitu kan. Kecambah, sambal itu harga mati. Kalau misalnya nih dari ya anggap wah ini kan udah 1,5 bulan. Biasanya customer itu kayak apa ya? Kayak unik-unikan. Kayak ada orang yang kayak ngasih komentar, ngasih apa gitu. Banyak. Kayak yang paling unik tuh dari sekian customer, yang paling bener-bener unik tuh customer tuh ngapain, atau kayak ini tambahin ini apa gimana gitu. Yang paling unik jadi itu masuk minggu keberapa saya lupa, 2 atau ketiga gitu. Jadi di siang orang bilang, wah dagingnya empuk enak. Oke. Terus di sore kok keras ya? Jadi kan bingung. Orang di prestonya bareng kok. Kok bisa kayak gitu ya? Iya. Mungkin dia lagi ini. Tapi dengan orang yang sama apa? Orang berbeda. Tapi dia bilang kayak yaudah siang empuk nih. Nah, terus tiba-tiba malam mengeras gitu. Iya. Apakah? Tapi sebenarnya kalau daging itu. Jadi cara penyajiannya kita adalah kan datang tuh rawon pagi kan dipanasin. Habis dipanasin, terus kalau ada orang pesan, kita ambil secukupnya di panci yang kecil, dipanasin supaya waktu orang makan itu dalam kondisi bukan hangat, panas. Panas ya. Iya. Karena lebih enak panas sih. itu lebih enak kan. Iya, setelah kondisi itu tadi, baru mereka kan makan. Ada yang bilang, kayaknya kurang asin gitu. Tapi nyediain ini kan kayak ada garam. Enggak, kita nggak nyediain garam. Enak, cuman kurang asin. Terus di sore ada yang makan enak, cuma agak kasinan. Jadi masalah di lidah kita tuh agak bingung buat ngepasinnya itu. Sebenarnya karena kadang aku mikir sih, kayak aku kan juga penikmat makanan, maksudnya makanan yang kayak rawon, aku doyan rawon, pokoknya makanan berkuah tuh aku doyan. Nah, jadi aku lebih suka nyari restoran, misalnya nyari warung makan yang dimana dia tuh menyediakan garam di meja tiap makanan, tiap meja lah gitu. Garam, cuka, sambal, karena kan taste-nya itu pasti base-nya dari si penjual. Taste-nya tapi kan dari customer kan, kayak kurang garam, yang kayak gitu-gitu tuh kayak mungkin ya emang harus ini Bu kurang garam. Jadi aku kadang kalau keasinan aku suka nuang air putih biar gak keasinan gitu. Nah, itu kan tapi repot ya, kadang aku bawa kadang enggak gitu. Jadi kayak ya memang sih kalau yang itu tuh agak emang bikin bingung sih, kayak ada yang bilang keasinan gitu. Keasinan nanti kita tambahin air lagi kan, terus nanti kurangin. Ada yang bilang kurang asin, nanti ditambahin garam, nanti ada lagi yang soalnya kan ada yang bilang keasinan tuh. Kok agak asin ya? Mau ditambahin air dikit. Jangan, nanti ada rasa yang hilang. Iya sih. Jadi akhirnya kalau mau garam kita siapin ada. Cuman rata-rata mereka bilang nggak usah. Ini asinnya nggak sampai yang asin gimana? Ya nggak bisa, nggak ganggu lah. Nggak ganggu, cuman agak sedikit asin. Nah kan aku mau nanya deh Mas, nih misalnya ini kan kamu kan bisnis nih. Basicnya kamu tuh sebenarnya apa sih? Maksudnya kayak apakah emang kuliahnya manajemen bisnis atau emang kayak ya karena emang harus ini pensiun dini makanya langsung muter otak untuk udah deh gue jadi bisnismen, kasarannya gitu ya. Gitu. Tadi kan apakah emang basicnya ada tata boga atau chef gitu? Enggak. Kalau basicnya orang kantoran, hobi makan. Basicnya karena hobi ya ini ya. Makan. Nah, kalau Anda kata hobi makan, berarti kan kita mesti tahu nih, pas giliran ini, coba kadang-kadang lagi kayak nggak ada pembantu di rumah gitu ya. Ya berarti kan bikin sendiri apa-apa kan. Waktu lagi bikin sendiri kan kita bisa rasain tuh. Wah, ini kalau diginiin lebih enak atau enggak. Nah, dari situ kan dapat feelnya. Kebayang. Nah, kalau sebagai pekerja kan kita
9 to 5, 9 to 5 tuh, ya kan? Hmm. Kayak ya udah gue berangkat jam 9, nanti gue pulang jam 5, jam 6 gitu. Nah, kamu sendiri kalau misalnya jadi seorang apa ya, ya penjual apa ya, entrepreneur lah bahasanya sekarang kan kayak gitu ya. Nah, itu tuh ada work life balance gak sih, kayak gue tutup jam segini, gue buka jam segini, terus nanti kalau misalnya sore abis itu gue harus berkegiatan yang lain kayak gitu nggak? Kalau sekarang ini kan kondisinya ada yang bantu, jadi cuman pagi siapin, Iya. begitu bawa ke tempat ke warung, Nanti dia terus yang ngolah. dia udah nggak diolah lagi, dia tinggal Maksudnya serve doang, ya serve doang serve ya. doang. Oke. Nah, habis itu mau nongkrong Oh, kemana bisa. oh gitu gitu. Nanti sore-sore Nongol. baru nongol lagi. Iya. Oh, siasatnya kayak bukan work life balance sih, maksudnya kayak ya udah lah karena emang udah ada yang ngerjain, jadi kamu bisa balancing dengan kayak namanya kegiatan yang di luar hal-hal yang Betul. kayak gitu. Cuman di kira-kira 2 minggu pertama Baru itu nemuin ya. memastikan bahwa rasa itu sama. Iya, iya. Nah, ini sampelnya nih. Sampel si rawonnya ini. Boleh dicobain nggak? Boleh banget. Ntar aku panggil Cia dulu ya. Gimana nih, Cia? Cia, Ya, Bu. yuk. Tolong ambilin semangkok dong. Sama minuman kek. Ini dia. Ini airnya buat Mbak Mita. Makasih, Cia. Airnya buat Mas Stanley. Terima kasih. Nanti Mbak. mangkok ya. Oh iya, sebentar aku ambilin dulu. Ini kita ya sederhana aja lah, di rumah cuman ada kita berdua doang kadang, Mas. Siap. Nih Mbak, mangkoknya sama piring. Mau nyobain nggak? Apa itu? Ini rawon nih. Mau. Oh ya. Ini ada tempe, ada isinya tempe, pasti ada rawonnya. Terus ini ada kecambah. Yang lucu kayak banget. toge. Iya, tapi ini yang Kecil-kecil. kecil-kecil. Tombe kate. Iya betul, Iya. tombe kate. Tombe kate. Toge kate, betul. Terus Sambal. ini sambel. Nah, ini nasi. Segini berapa nih, Mas? Udah paket lengkap kan ini? Kalau Anda kata ini paket lengkap, Ha-ha. di luar telur asin Ha-ha. 25.000, Di luar telur asin, kalau pakai telur asin tambah 5.000. jadi 30. Oh, nice. Mau nggak? Mau. Pakai nasi ya? Lumayan deh. Rawon. Pernah nyobain rawon nggak? Rawon. Pernah sih, tapi dulu banget pas masih sekolah. Tapi ini nyari keluak sekarang susah nggak sih, Mas? Kan keluak tuh agak susah-susah gampang kan, keluak itu tuh. Ya, kan di pasar ada Banyak ya? banyak. Jadi apa? Langganan kan akhirnya. Oh, kalau keluak tuh satu porsi atau satu pembuatan kamu pas buat, kira-kira tuh makan banyak keluak nggak gitu, nggak buat ngehitamin si rawonnya itu emang harus dari keluak ya berarti? Iya, pakai dari keluak sih. Gitu. Oh, itunya pakai keluak itu. Emang pikirnya pakai apa? Aku kira serpihan daging. Oh, serpihan daging. Oh, daging yang terlalu Iya, halus gitu ya? iya. Oh, iya. Ini keluak nih. Kalau rawon nggak pakai keluak tuh rasanya beda ya? Iya. Tapi yang misalnya nih, kalau misalnya pakai keluak, atau nggak gini deh, kalau nggak ada keluak bisa diganti pakai sesuatu yang lain nggak biasanya? Basic rawon tuh. Oh, kalau nggak pakai keluak kan jadi namanya bukan rawon, sop. Oh iya juga, iya bener. Daging. Bener. Sop daging. Nah, cobain dulu yuk, mau nggak? Mau coba. Kamu mau di sini? Nggak usah deh, Nggak usah. Sini kayaknya aja. aku sebelah mana ya Mbak yang enak. Nanti. Yang Nih. pengen aku santap itu Nih. ya. Nih. Dari sebelah sini juga nggak apa-apa. Nih. Ini sini Mas, maaf. Nah, ini cobain. Ini aku duluan yang Iya, cobain. cobain. Ini rawon Malang ya? Iya, rawon Malang. Bikinnya di Malang. Di rumah. Rumahnya di Malang tapi. Aku cobain ya Mas. Mesti pakai cambahnya Nih. itu. Oh, Mau pakai sambal nggak? nggak usah deh. Kalau cobain aku ini dulu aja. Original. Kok original? Original dong. Nah, cobain. Skincare dong Mbak itu. Cobain ah. Oh, enak. Segar. Enak. Segar. Iya enak loh Mbak. Ini kayak kalau menurut kamu kurang asin nggak? Enggak sih. Menurut aku Enggak kan? ini Pas kan? Pas banget. Ini aku cobain.
Since gue lapar jadi ya lumayan lah pakai nasi. Ya, Jujur ya Mbak, sebenarnya tuh aku gak suka daging. nah, kenapa lo? Tapi ini masuk banget di mulut aku. Kenapa nggak suka daging? Nggak tahu, aku kurang suka sama makanan yang teksturnya kenyal-kenyal. Cuman ini dagingnya pas banget di mulut tuh kayak Nggak terlalu nggak keras. terlalu kenyal, nggak terlalu keras. Iya, pas. Enak banget. Bikin dong nanti. Atau nggak minta diajarin tuh sama Mas Stanley. Boleh. Nanti aku tanya-tanya resep ya Mas. Boleh. Nah, kalau misalnya buat kayak makanan kayak gini, ini kan kamu baru nih Mas ngerintis bisnis ini. Tipsnya buat yang lain tuh gimana nih? Buat Cia deh yang pengen nyoba-nyoba bikin bisnis, mana tahu dia pengen, Bisnis. iya. Bikin Apalagi- bisnis itu yang paling utama kita mau bikinnya apa? Kalau kita udah tahu, udah langsung jangan pakai banyak mikir, mulai aja dulu. Karena begitu mulai nanti kita pasti kejedot kiri, kejedot kanan. Waktu kejedot kiri, kejedot kanannya itu tadi kita mulai dapat feelingnya. Dapat feelingnya, oh ternyata ini dibenerin begini doang jadi lancar. Ini dibenerin begini doang, oh ternyata nggak semenakutkan yang kita pikirkan. Jadi kayak ya udah, ya pokoknya jalanin aja dulu. Kalau emang ada bottleneck, ya udah nggak apa-apa jalanin terus sampai benar-benar akhirnya berhasil gitu kan. Pasti ada solusi. Kalau untuk- kata orang zaman sekarang mah modal nekat. Oh iya benar. Modal nekat. Betul. Biasanya tuh yang kayak gitu-gitu emang udah kayak jalanin aja terus, pokoknya apapun yang terjadi nekat aja udah kan, kayak diterabas gitu aja kan. Betul. Nah tapi kalau misalnya nih, ini kan sekarang promosi tuh apa ya? Promosi tuh kan kadang ada orang yang kayak sampai sosial medianya tuh lengkap, maksudnya kayak yang rajin nge-update. Nah tapi kan ini karena ini basicnya UMKM, terus cuman makanan rumahan gitu kan. Nah kamu cara promosinya gimana? Kayak ada sosial medianya atau kayak brosur atau mulut ke mulut apa gimana tuh Mas? Jadi sekarang ini kan karena kondisinya bagi hasil, nanti kita akan dipindah dari Lipo Karawaci Utara, food courtnya tadi akan dipindah ke Lipo Barat, Lipo Karawaci Barat. Nah di situ kita akan dipindah ke situ. Kondisinya sama bagi hasil. Yang di situ saya nggak bisa berbuat banyak. Karena Karena kan sifatnya bagi hasil. Terus habis itu semuanya harus dari si manajemennya lah ya. manajemennya. Nah, saya mungkin rencananya pasti ini di bulan Agustus akan buka nggak jauh dari rumah. Itu ada food court juga. Itu benar-benar yang saya sewa tempat. Tapi exactly sama gerobak juga. Tapi gerobak juga. Ini bulan apa tadi? Agustus bulan depan. Oh bulan Udah depan. dekat sih. Itu berapa jauh dari rumah apa? Kalau dari tempat kita jualan sekarang, kalau ditarik garis itu cuman 300. sampai kurang lebih 300 meter. Oh, Cuma oke. karena kehalang macam-macam, kalau kita ini kan nggak bisa lurus Harus begitu, iya, mesti muter. kayak muter. Jatuhnya sekitar 700 meteran. Oh, muternya jauh juga ya. Oh berarti jual rawonnya di food court Mas. Di food Sekarang di court. food court. Kayak kalau yang nanti di Nanti food juga food court juga, tapi food court yang di luar Perkantoran gitu ya, perumahan ya. Iya, di situ tuh kebanyakan yang datang itu pelajar. Ada SMA, TK sampai SMA, kelompok bermain sampai SMA. Kemudian nggak jauh dari situ juga ada kampus. Terus nggak jauh dari situ juga ada perkantoran. Itu untuk makan siang. Jadi ini ya Mbak. label ininya ini ya, apa namanya, luas ya, lebih luas gitu Tempatnya loh. jauh lebih luas, jauh lebih besar. Berarti kayak taman jajan ya? Ya benar. Lebih besar daripada taman jajan karena lokasinya itu di situ ada bioskop, sebelahan nama bioskop. Terus habis itu ada tempat Super Mall Karawaci dekat situ. bukan ini Lipo Utara itu yang Ada baru ya, ada yang baru-baru gitu ya. iya, jadi di situ ada tempat jual segala macam perkakas dan sebagainya. Di baliknya situ ada tempat biliar. Oh, rame ya. Iya. Oh, ini lebih ke tongkrongan ya. Di situ tongkrongan bisa buat nongkrong juga, kadang bisa buat meeting juga bisa. Terus dari situ kan nggak jauh lokasinya dekat Perumnas 1, 2, 3. Jadi orang-orang kalau Oh, kompleknya lebih banyak ya? Iya. Orang-orang kompleknya ya? betul. Oh, Jadi kalau malam iya. itu banyak yang dari
perumahan Perum situ, mampir ke situ. Oh, lumayan lebih luas lah Lebih jangka. rame. Iya, lebih jangkauannya lebih luas sih menurut gua. Mbak, Mas, maaf, aku mau belanja dulu deh. Kayaknya aku pengen belajar buat masak. Boleh. Oke. Aku izin dulu ya. Iya. Makasih Cia. Makasih, Iya. Mbak. Mas, nih ada 2 pertanyaan terakhir ya. Jadi kayak misalnya ini kayak aku mau ngasih tahu kayak sekarang kan lagi banyak nih entrepreneurship gitu kan. Nah, menurut kamu kamu kan lebih pengalamannya lebih luas lah daripada sekarang kan generasinya udah mulai memasuki Gen Z kan. Kalau misalnya 2000-an ke atas tuh milenial gitu kan. Nah, tapi kalau udah 2020 lah ya udah masuknya udah Gen Z lah, 2019 2020 tuh udah Gen Z dan rata-rata mereka tuh maunya tuh bikin bisnis gitu kan. Mau jadi entrepreneurship segala macam. Nah, menurut kamu tuh gimana sih yang kayak gitu-gitu tuh? Kalau pendapat saya pribadi, Iya. memulai satu bisnis itu adalah satu hal yang sangat positif di mana kita jadi raja. Oke. Daripada kita kerja di perkantoran, kita buat jadi raja susah kan, punya ekor. Oke. Nah, kalau sampai kita tidak dibutuhkan atau ada perampingan dan sebagainya karena kondisi ekonomi yang ada, kita bisa dikeluarkan kapan aja. Tapi dengan kita bikin bisnis sendiri, semuanya kembalinya ke kita. Oh, apapun yang terjadi ya semuanya kita. Betul. Ya kayak jadi ngelihatnya yang berkacanya pada kita sendiri aja kan kalau buat bikin bisnis sendiri gitu. Betul. Dan lagi kalau bikin bisnis kembali ke kita sih, kita mau kalau misalnya modal nggak besar, kita bisa start dari yang kecil kok. Dari kecil pelan-pelan kita punya uang, bikin lagi, kembangin lagi. Iya sih ya. Kembangin lagi. Iya, mungkin bottleneck-nya untuk zaman sekarang tuh kadang ya ada kan kayak ada beberapa orang yang memang privilege dapat dari misalnya modal dari orang tua gitu atau modal dari beberapa maksudnya gampang kayak peminjaman bank kayak gitu-gitu kan. Cuman emang kalau yang dari kecil itu emang agak struggle tapi ya at least kita ya modal nekat aja tadi yang tadi disampaikan kan sebenarnya kayak gitu kan. Nah, untuk yang terakhir nih Mas, untuk kayak menurut kamu untuk para pendengar para audiensnya dari podcast ini, misalnya mereka ada keraguan untuk bikin bisnis. Nah, menurut kamu tipsnya tuh apa sih buat kayak maksudnya ya modal nekat benar, tapi kan kadang hati nurani suka kayak wah gue ragu deng gitu. Tapi kayak biar dia nggak ragu tuh apa sih biasanya? Tipsnya tuh supaya nggak ragu. Iya. Ya melangkah, Mulai aja dulu. Karena kembali lagi kalau Anda kata kita nggak mulai, kita akan ragu terus. Itu kejadian sama saya sebelumnya. Iya. Oh gitu. Iya. Tadinya emang nggak mau mulai bisnis gitu? Pertama-tama kan ceritanya sok pintar. Oke. Jadi waktu saya sempat kena pensiun dini, saya jualin banyak barangnya orang. Jualin sambal, jualan makanan orang yang bikin saya jual. Jadi kan nggak repot kan. Cuma modal teleponin aja. telepon, WA, segala macam ini. Tapi hasilnya kecil gitu. Kurang maksimal. Terus habis itu orang pertama-tama kalau Anda kata ada yang baru, kayaknya rame sebentar, terus nggak lama kemudian turun. Dan kita nggak berasa memiliki si bisnis itu tadi. Karena memang ya maksudnya itu kayak ngebantu promosi gitu kan jatuhnya. Betul. Kalau Anda kata ini adalah besar kecilnya adalah bisnis saya. Jadi bisa nggak bisa saya harus curahkan pikiran saya buat ke bisnis ini. Iya. Gila, motivasi yang bagus. Nanti semoga ini bisa jadi inspirasi bagi orang-orang. Kebetulan emang jujur pribadi, aku tuh lagi mau bikin usaha kecil-kecilan juga, cuman masih kayak ragu, banyak banget keraguannya sih. Cuman mungkin dari Mas Stanley yang ngasih info ke aku kayak gini, jadinya mungkin bisa bikin aku untuk kayak, yaudah deh, gue mau coba mulai aja dulu. Gitu. Intinya cuma satu sih, kita mesti punya wadah. Oke. Buat Tuhan kasih kita berkat. Kalau Anda kata wadahnya nggak ada, mau dikasih kemana? Oke, ya, benar. Terima kasih Mas Stanley, semoga sukses, semoga ini rawonnya paling enak di mana-mana deh soalnya. Amin. Makasih ya, semoga berjalan dengan lancar, penjualannya juga oke, kamunya juga cabangnya di mana-mana. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Malita.